Silakan kalian ambil buku dan alat tulis yang kalian gunakan, lalu kalian rapikan mejanya, luruskan meja dan bangkunya, lalu kalian perhatikan kalau ada sampah, kalian kutip, silakan buang keluar sekarang ya. Baik, Ibu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian menurut kalian kenapa kita membutuhkan nilai rata-rata untuk menentukan prestasi suatu kelompok atau seseorang? Siapa yang bisa jawab? Umum dari seluruh siswa, Bu. Nah, benar sekali. Nah, sekarang Ibu kasihkan perumpamaan, ibarat nih, kalian ingin tahu siapa yang memiliki nilai, siapa yang paling pintar di dalam suatu kelas, di dalam bidang matematika. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengambil hanya satu nilai saja, atau mengambil semua nilai teman-teman kalian? Isi? Jadi kan Bu, semua nilai Bu, kalau cuma satu, belum tentu nilai tersebut menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Ya, benar sekali. Jadi dari situ kita tahu bahwa kita membutuhkan yang namanya ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini berguna untuk kita melihat gambaran suatu data yang tidak hanya kita lihat dari satu nilai saja. Nah, jadi anak-anak, jika kita mengetahui bahwa suatu sekolah itu ingin mengambil juara kelas atau sang juaranya, itu dia menggunakan konsep ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata. Ataupun, nah, kalau misalnya kalian pernah nonton atau membaca berita mengenai pendapatan rata-rata penduduk atau nilai jual harga rumah, itu juga menggunakan konsep yang sama, yaitu media dan modus. Nah, dari situ kita tahu bahwa ukuran pemusatan data ini tidak hanya kita pelajari di dalam kelas, di mata pelajaran matematika, tapi juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita punya tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menentukan dan menghitung rata-rata atau media dan modus dari data yang telah disajikan atau yang telah diberikan, dan peserta didik mampu menafsirkan hasil ukuran pemusatan data dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajarannya itu sesuai dengan sintaks yang ada di PPT, dan aspek penilaiannya itu nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok yang masing-masing itu terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Lalu aspek penilaian Ibu adalah yang pertama kognitif, kemampuan berpikir kalian mencakup pengetahuan, lalu ada afektif, yaitu sopan santun kalian, perilaku kalian, dan yang terakhir ada keterampilan atau psikomotorik. Nah, jadi dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu nggak hanya menilai kalian secara individu, tetapi juga secara kelompok. Di mana secara individu Ibu punya bintang, yang dimana
Kalau median itu nilai tengah dari data yang sudah diumumkan. Kalau jumlah datanya genap, kita ambil rata-rata dua data tengah. Jadi median dari data penjual lantas tadi itu adalah 8. Kalau modul siapa yang tahu? Saya Bu. Riris. Nilai yang sering muncul pada data Bu. Oke, benar sekali. Jadi yang untuk 4 orang, siapa aja tadi? Riris, Rahaya, Yasmin, Jiwa, silakan semakan bintang ya. Baik Bu. Oke, duduk yang rapi. Nah, karena kalian udah bagus evaluasinya juga, siapa yang bisa nyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Isti, silakan. Mean itu nilai rata-rata dari semua data. Kita jumlahkan semua data lalu dibagi banyaknya data. Contohnya, kalau hasil penjualan tas 10 hari tadi, maka meannya itu 7,6 Bu. Benar. Ada lagi yang Bu? Nah, kalau median itu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Kalau jumlah datanya genap, kita ambil rata-rata dua data tengah. Jadi median dari data penjualan tas tadi adalah 8 Bu. Oke, ada lagi yang bisa ini nyimpulkan? Satu orang lagi? Gak ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Boleh, Raya, silakan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dari data. Ya, silakan. Saya Bu. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dari data penjualan tas itu. Amal 8 muncul paling banyak, jadi modusnya 8 Bu. Dan sudah bisa ya kesimpulannya memang benar kesimpulan kalian. Jadi memang median dan modulus merupakan ukuran yang menunjukkan nilai pusat dari suatu data. Dengan memahami ketiga ukuran itu kita dapat membacanya, menafsirkannya, dan mengambil keputusan dari data dengan lebih cermat. Nah, pesan moral yang terkandung dalam materi kita ini adalah bahwa ukuran pemusatan data itu menunjukkan bahwa angka bisa berbicara lebih banyak kalau kita tahu cara menyajikan dan membacanya. Dengan memahami data, kita bisa membuat keputusan lebih bijak dalam bekerja, belajar, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau kalian merefleksikan apa yang kalian peroleh hari ini di kertas ini. Silakan untuk perwakilan ambil kertasnya. Ini guys. Yang udah tulis refleksi, bantu menghitung bintang.